Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat hijau, sahabat tani, kita mau buat ini ya, pestisida nabati oil base, jadi yang basis minyak. Nah ini beda dengan yang lain yang pakai metode fermentasi ataupun direbus menggunakan pestisida alami lainnya. Nah ini sebetulnya salah satu solusi yang pasti ada di sekitar rumah kita. Nah ini yang perlu disiapkan air 1 liter ya. Jadi air 1 liter taruh dulu di tempat. Nah oke, nah kita ambil 1 sendok makan Texapon, 1 sendok makan Texapon, kurang lebih 10 gram, 10 gram. Kemudian kita aduk sampai dia larut sempurna. Dia akan berbusa. Nah ini Texapon ini apa sih? Texapon ini bahan sabun yang bisa dipakai juga untuk bahan perekat, perata dan pembasah pestisida. Saya biasa gunakan Texapon ini untuk aplikasi perekat pestisida. Nah banyak kita beli di online ada ya. Kalau sekarang online itu ada, kalau Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kalau di toko kimia atau di toko bahan laundry itu ada. Nah ini pastikan dulu sampai dia rata. Udah ada buih tinggal gini nih. Nah ini kalau udah buih, ini sudah pasti dia larut sempurna. Nah kita masukkan satu persatu. Ya ini minyak kayu putih atau pine oil. Saya pakai pine oil. Kalau pakai minyak kayu putih saya dimarahin sama istri saya. Minyak kayu putih buat gosok punggung sama perut, ngapain buat pestisida. Saya pakai pine oil. Pine oil ini bahan karbon yang biasanya bisa untuk desinfektan, untuk bahan desinfektan, untuk bahan karbon lainnya. Sambil kita aduk terus. Nah, kalau bisa pakai kocokan telur kayak gini nih. Tapi ya jangan yang di dapur ya. Karena di dapur nanti lupa buat ngocok telur ya. Efeknya ke tubuh kita ya nggak tahu saya. Nanti malah berbahaya. Jadi pakai yang ada. Nanti yang di dapur digantiin. Loh, bapak-bapak, teman-teman yang cowok, jangan kayak saya. Saya sudah agak nakal sih, punyanya istri saya curi, saya buat ini. Nah ini cirinya rata, aromanya sudah keluar. Aromanya sudah ini berarti dia sudah keluar, sudah menyatu di antara Texapon dan si airnya. Berikutnya minyak cengkeh. Nah, ini 100 ml ya teman-teman, 100 ml. Tadi pine oilnya juga 100 ml. Nah, aduk terus. Kayak buat adonan roti. Dan hati-hati, minyak cengkeh ini panas di tangan. Jangan sampai kena mata. Jadi setelah dituang, tutup, hindarkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kembali. Nah, aromanya keluar. Aromanya sudah mulai keluar. Kita masukkan terakhir minyak serai, citronella. Nah, ini kita masukkan. Oke, cakep. Nah, kita aduk. serai sama minyak kayu putih atau pine oil, Pak? Yes, betul.
nanti kita kita buktikan seperti apa caranya. Kalau di sini kan masih buih tuh. Nah, ini sudah ini ya. Buihnya sudah mulai hilang. Sudah mulai memadat ya. Kita ambil larutannya. Oh, busanya luar biasa. Bentar. Baunya kayak minyak gosok ya Pak ya? Tuh, baunya kayak minyak gosok. Nanti dia akan putih susu ya. Dia akan putih susu seperti kayaknya ini seperti kocokan telur ya, putih telur ya. Nah, kocokan putih telur. Nah, kayak warnanya persis seperti itu. Aromanya persis minyak gosok. Dan ini teman-teman yang di konvensional menggunakan ini itu sebagai pencampur pestisida. Dia mampu meningkatkan daya bunuh pestisida. Nah, warnanya putih seperti susu ini. Nah, nanti setelah ini didiamkan, dia akan misah wajar karena kita pakai air dan emulsinya kita pakai Texapon. Nanti mau pakai kocok lagi, ambil dosisnya berapa? 1 sendok 1 liter. 1 sendok teh. Nanti kita ambil dosis cuman 1 sendok makan, 1 sendok teh. Nah, cuman sekian. Jadi kita nggak pakai dosis banyak-banyak, aromanya sudah lumayan ini ya, lumayan kuat. Nah, ini nanti dispraykan ke kayak apa tadi itu ini kelapa, batok kelapa terus kita bakar bisa. Nah, biasanya teman-teman di konvensional dia mencampurkannya ini bukan dengan air, tapi dia dengan alkohol. Karena pemakaian mereka akan dimixkan dengan bahan aktif kimia. Nah, kalau kita kenapa pakai air? Karena faktor keselamatan, safety-nya. Di rumah ada anak, nah itu bahaya. Kalau dengan alkohol, begitu spray kena tangan panas. Kalau dengan air enggak. Ini opo-opo aja tangan cuman hangat aja, ringan, enggak ada masalah. Nah, jadi sederhana sekali. Untuk preventif ini dispraykan, tidak perlu pakai perekat karena dia sudah pakai surfaktan, perekat dan pembasah ya, merata di daun. Jadi ini aja tinggal dispraykan, diaplikasikan. Jadi nanti pasien atau apa dan lain sebagainya akan berkurang. Oh iya, sahabat sekalian, sahabat hijau yang berbahagia, pestisida itu banyak. Bahan aktif, pestisida nabati itu banyak sekali. Jadi mulai dari daun mimba, paitan, terus brotowali, gadung, tembakau, itu banyak. Dan bahan-bahan sabun banyak sekali, bukan hanya dari Texapon ya. Yang paling umum Texapon, di kota saya yakin Texapon pasti ada di toko kimia. Itu Texapon merek, bahan aktifnya namanya sodium lauryl sulfit. Nah, kita bisa pakai kembang sepatu atau daun jatropa, daun jarak, biji jarak itu daunnya itu diremet-remet. Jadi untuk kita mendapatkan larutan 1 liter sabun itu perekat untuk campuran ini, kita perlu 100 gram. Jadi bisa daun jarak, bisa daun jarak, bunga sepatu, lerak yang untuk cuci batik itu bisa. daun randu itu bisa. Jadi nanti kuncinya dia sampai pekat, berlendir, berbusa itu, nah itu bisa dipakai, dicampurkan sebagai gantinya Texapon. Jadi kita bikin pestisida biasa dari bawang putih misalnya, tetap harus dikasih Texapon ya? Betul. Atau perekat lain
Betul. Kenapa? Karena Texapon inilah yang mampu meratakan perekat pestisida di permukaan daun ya. Kalau misalnya kita tanpa menggunakan Texapon atau perekat lainnya, dia sama halnya kita cuman buat wedang jahe yang disemprotkan ke daun. Ketika masih basah dia bereaksi, tapi ketika sudah kering, seketika kering, iya seketika itu pula dia tidak bereaksi. Jadi ini supaya dia lebih lama nempelnya, supaya dia aromatiknya ini lebih kuat, lebih lama, jadi si serangga juga tidak datang, begitu. Kalau yang Bapak share ini resepnya untuk preventif sama apa aja Pak? Preventif dan kuratif. Jadi untuk preventif kita aplikasi seminggu sekali, dosis 1 sendok makan per liter kita spraykan seminggu sekali. Untuk insek spektrum luas, jadi hampir semua jenis insek dan termasuk mencegah serangan Cercospora, karat daun tadi, mata kodok, terus karat daun, Buciniales itu dia mampu mencegah jadinya itu. Nah, kemudian kalau serangannya sudah lumayan, nanti kita melakukan kuratif. Nah, kalau kuratif dosisnya dinaikkan, pilihannya dosisnya naikkan jadi 10 ml per liter atau jeda waktu aplikasinya diperpendek dari 1 minggu sekali menjadi 3 hari sekali. Kalau saya sarankan lebih baik waktu aplikasinya yang diperpendek daripada dosisnya dinaikkan. Ya. Itu Ini aja. ada pertanyaan bagus nih Pak dari Silakan. bulangan tadi. Dari simpannya berapa lama ya dan gimana cara nyimpannya? Ini bahan-bahan ini bukan bahan-bahan yang memiliki batas kadaluarsa, jadi mau 1 tahun pun tidak ada masalah. Jadi disesuaikan saja dengan ini, dan dia daya simpannya disimpan di tempat kering yang tidak basah maupun tidak terpapar matahari langsung, tidak kehujanan. Jadi simpan aja di bawah meja, selesai. Di botol biasa disimpannya. Botol biasa tertutup, hindarkan dari hewan kesayangan dan anak-anak. Namanya Nana ini misalnya suruh ambil minyak tawon. Kok ada bau minyak tawon tapi warnanya kayak gini? Ya kan anak-anak kan nggak tahu juga ini aromanya minyak tawon. Terus punggung kita disiramin ini kan nggak asik juga. Iya. Oke. Bapak Gana gimana Pak? Berhasil nggak Pak nyampur semua bahannya? Kita belum lihat nih hasilnya dari Pak Gana. Gimana? Ada yang gagal? Iya. Tergantung amal, tergantung. Boleh Pak on mic Pak. Pak Gana. Tergantung amal dan perbuatan. Oke. Woi, sukses. Tadi Mas sampai juga bilang bisa dijamur alkohol. Kalau pakai alkohol perlu perekat lagi nggak perlu. Jadi kalau tanpa alkohol jadinya larut semua itu, nanti sama larutannya persis larutan minyak minyak cengkeh, warnanya seperti itu. Dan itu biasanya sifatnya dia hanya pencampur, bukan sebagai perekat. Nah, kalau kenapa kita berikan bahan surfaktan, karena fungsinya di sini nanti dia sebagai emulsifier, bentuknya kan putih, itu emulsi dari minyak-minyak itu tadi dan air. Nah, ketika dia sudah jadi satu emulsi, artinya semua larutan tercampur sempurna. Nah, ini nanti kerekat ke daun bagus. Kalau ke alkohol berarti jenengan arahnya untuk aplikasi pestisida kimia sebagai penguat pestisida kimia. Dan tentunya itu kalau dengan pestisida kimia harus dengan perekat, Pak. Kalau enggak kebakar loh dosisnya nanti kalau ini. Banyak. Punya Pak Gana mantap.
Oke. Ada pertanyaan juga Pak, Texapon bisa nggak diganti sama deterjen? Deterjen biasa maksudnya mungkin Rinso dan kawan-kawan. Jangan kena natrium hidroksida, beda. Apa namanya? Texapon itu fungsi awalnya dia sebagai pengikat. Dia kan modelnya seperti dua mata panah yang bertolak belakang. Jadi ujung yang satunya dia mengikat air dan ujung yang satunya dia mengikat minyak. Nah ini dia satukan jadi satu. Kemudian nanti diaplikasikan dia akan meredakan ketegangan di atas permukaan daun. Jadi daun ini lebih mudah dilapisi oleh pestisida. Nah kalau misalnya apa namanya Texapon diganti dengan ada Texapon yang model serbuk yang itu memang untuk sabun apa namanya Rinso, tidak dianjurkan, justru akan mengikat si minyak dan mengikat kotoran yang ada di permukaan daun. Nantinya sama aja kita cuci piring, lemaknya hilang, kotorannya hilang tapi tidak merekat. Jadi beda prinsipnya. Yang satu mengikat dan yang satu meratakan dan membasahi, meratakan, merekatkan. Yang satunya dia mencuci daun itu. Nah, jadi pakai Texapon yang gel saja. Begitu. Berarti kalau misalnya nggak punya Texapon, digantikannya sama daun-daunan yang tadi udah dicari. Betul. Daun jarak, daun apa tadi? Daun jarak, terus bunga sepatu, lerak. Nah itu bisa. Itu cuman saat kita mau buat satu larutan apa surfaktan 1 liter itu cukup 100 gram sampai dia berlendir selesai. Itu berarti untuk resep-resep lainnya ini dia nanya kalau pakai bawang putih berarti takarannya tetap sama ya Pak ya? Sama. 1 liter air 100 gram Texapon. Kok 100 gram Texapon? 1 sendok makan 10 gram. 10 gram. Sebentar. Iya, berarti takarannya sama. Iya. Ini ada juga pertanyaan dari teman-teman. Kuncinya. Banyak beredar nih Pak resep menggunakan baking soda, terutama buat petani rumah biasanya Pak. Ini perlu juga nggak ya di mix, dan baking soda ini bahan yang baguskah untuk pestisida? Banyak sih Pak DIY tipsnya baking soda dan kawan-kawan. Baking soda ini sifatnya dia mereaksikan bahan. Jadi kalau kita aplikasikan ke tanah, kita drenching, kita kocor, kita siramkan ke tanah, dia seketika itu akan merubah pH tanah, meningkatkan pH tanah. Kalau kita aplikasikan spray ke daun atau ke batang yang terserang jamur, nah seketika itu juga jamurnya akan rontok, akan mati. Tapi tidak disarankan untuk dicampurkan di sini. Nantinya kita tidak tahu ya hasil reaksi kimia yang baru ini apa. Apakah dia meningkatkan daya pengendalinya si pestisida nabati, atau justru meracuni tanaman. Jadi daripada kita menebak-nebak, lebih baik kita sendirikan. Kalau mau aplikasi baking soda sendiri, mau aplikasi Pesnap sendiri, begitu. Ini kita masih ada spare waktu 10 menit buat teman-teman yang mau nanya tentang pestisida khususnya yang besar-besar. Boleh nih langsung on kamera sama on Oke, mic aja. silahkan. Apa yang mau bertanya, monggo langsung. Kalau belum ada nih bisa nih. Suara saya dengar jelas Mbak ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Ini ada untuk Pesnap oil, boleh ada tambahan Pesnapnya. Kebetulan kemarin beli di pasar. Resep ini boleh ditambahkan sama oil-oil yang lain kah Pak? Boleh.
Pesnap oil yang lain boleh digabungkan, karena sebetulnya kalau kita melihat dari bentuknya yang seperti ini, dia sifatnya emulsi, jadi bisa dicampurkan ke semua jenis pestisida, mau yang kimia maupun yang nabati. Jadi ini tidak masalah, mau dicampurkan kemana-mana tidak ada masalah. Spray tunggal oke, mau di spray dicampurkan dengan bahan aktif lain boleh, tidak ada masalah. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Bu Yayu. Kutu loncat itu termasuk perusak tanaman bukan ya? Gimana Mbak? Mematikan atau mengusirnya? Gimana? Dan dengan resep kutu loncat Pak, kutu loncat ini termasuk hama atau bukan? Kalau termasuk hama, gimana nih cara untuk mengusir atau mematikannya? Resep pestisida apa yang bisa diaplikasikan buat kutu ini? Oke, kutu loncat termasuk hama, jadi dia termasuk jenis hama penghisap yang justru pucuk daun itu yang dihisap oleh kutu loncat. Dia cerdas, ketika diaplikasikan pestisida dia loncat ke bawah. Nanti ketika kita lewat pestisida kita sudah diaplikasi, dia akan kembali lagi. Nah, kenapa? Strategi apa yang kita lakukan? Ya, kita spray pestisida nabati yang dengan perekat, makanya kita pakai oil base dan Texapon ini. Ketika kita spray, dia akan rekat di daun itu tadi. Nah, kutunya kembali lagi, dia dapat yang sudah diaplikasikan pestisida, jadi dia nggak akan kembali. Nah, kutu loncat hampir di mana-mana, tapi daya rusaknya tidak sehebat si trip atau bahkan si kutu kebul ya, si Bassiana tabaci. Tapi kalau tanaman urban sih teman-teman yang bertani rumahan, ya tanaman satu rusak kan kelihatan banget dibanding itu, makanya perlu diaplikasi. Cukup preventif seminggu sekali aja, itu insya Allah akan terkendali. Begitu. Kalau untuk resep pestisida dari bawang putih Pak? Bawang putih bisa tapi bawang putih umumnya kita saya pakai air. Kalau di konsep yang di sini saya tidak tahu ya, itu hanya ditumbuk atau bagaimana. Kalau ditumbuk nanti memungkinkan akan keluarnya epifit. Epifit di bawang putih itu nanti akan terjadi proses fermentasi. Nah, proses fermentasi ini yang bisa jadi akan mengganggu formulasi pestisida kita. Nah, kalau itu saya biasanya pakai metode saya rebus. Bawang putih ini saya rebus. Jadi 1 on saya rebus dengan air setengah liter, 100 gram itu ambil airnya. Diambil airnya atau di blender 1 on itu, kemudian direbus dengan air setengah liter, setelahnya disaring. Nah, airnya ini yang kita campurkan Texapon, kita campurkan minyak-minyakan yang lainnya, dan tambahan air sampai 1 liter. Nah, itu baru bisa dijadikan pesnap pestisida yang dengan perekat begitu. Kurang 5 menit lagi. Mungkin kita tutup aja setelah ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, jangan khawatir. Setelah ini Pak Wahyu itu akan masuk ke grup kita. Nanti mungkin kalau Pak Wahyu ada waktu senggang akan dijawab, atau bisa saya bantu untuk moderatorin kan. Oke. Pertanyaannya. Oke. Terus kapan Pak Wahyu senggang bisa dijawab juga. Oke. Alhamdulillah ini udah selesai sesi kita 2 jam, nggak kerasa. Banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman-teman yang belum terjawab juga karena waktunya juga terbatas. Silakan Mbak Desu, kita closing aja ini. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga Pak Wahyu atas pemaparannya. Terima kasih. Sangat antusias. Teman-teman juga banyak yang bertanya dan hampir lupa waktu ini sampai 2 jam. Siap. Suaranya tertekan lagi Mbak. Ya, halo. Mic-nya Di tempat saya kah? sudah
nggak bisa ya Pak. Ah. Ya, Oke. oke. Ya, sebelum ditutup di acara kali ini, mungkin tadi kan dari awal sudah dibilang dari Mbak Frida akan ada pengumuman pemenang untuk pertanyaan terbaik. Nah, mungkin Mbak Frida bisa disebutkan dari siapa saja yang sudah bisa menjadi pemenang pertanyaan terbaiknya. Karena tadi saya juga sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bisa disebutkan dari siapa yang menang. Ya. Ini mungkin bukan pertanyaan terbaik tapi pertanyaan beruntung kali ya, karena saya ngelihat teman-teman ini pertanyaannya pada bagus-bagus semua sih, applicable banget juga. Ini bukan pertanyaannya beruntung. Bukan pertanyaannya, ini bukan pertanyaan petani anyaran, Mbak. Petani beneran ini. Iya, petaninya kritis banget. Cocok. Iya, untuk 2 orang pemenang beruntung kali ini, drum roll. Yang pertama Bapak Dani Yulina. Woi. Nanti langsung ini ya, DM message aku lewat WA aja buat alamatnya, sama Ibu Septina Langen. Selamat. Siap. Ya, nanti langsung hubungi Mbak Frida ya, nomornya sudah ada di grup WhatsApp, jadi bisa dikontak beliaunya biar tahu juga alamatnya bersama yang sebenarnya ini sama teman-teman juga. Ya, terima kasih Mbak Frida. Oke, ya sedikit informasi buat teman-teman yang sudah ada di sekarang. Saya nantinya setiap minggu kalau nanti akan menggunakan ya Pak ya. Ya. Saya menggunakan sehingga teman-teman yang sudah tadi yang banyak tanya tadi berapa sudah masuk pertanyaannya, nanti coba kalau ada pertanyaannya buat itu dan tahu juga informasi terkait show ini. Insyaallah mudah-mudahan menjadi manfaat. Jangan berhenti kegiatan seperti ini, jangan berhenti di sini, terus berjalan. Karena sedikit yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang lain, teman-teman yang lain, karena saat ini kita memang ujian ini penuh hikmah dan kita harus terus bergerak. Luar biasa semua, sahabat hijau daun ini luar biasa hebat. Sebelum saya tutup, teman-teman bisa menyalakan videonya, kita bisa foto bersama mungkin ya sama Pak Wali juga. Ya, bisa di-on videonya semuanya, kita foto bersama. Kita tolong kamu sudah bisa Ini partisipannya berapa Mbak hari ini Mbak? Ada berapa? 23 orang ya? Partisipan. Wih, keren. Dan wih. Siap, keren. Loh, lah kok hilang? Sik sayang.